Halo teman-teman Komuni Pertama, bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Oke, langsung saja nih. Untuk materi berikutnya adalah 5 perintah gereja. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, yuk kita berdoa dulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur padamu karena pada hari ini kami boleh kembali menerima pembelajaran materi Komuni Pertama tentang 5 perintah gereja. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima pembelajaran hari ini, supaya kami menjadi anggota gereja yang selalu berpartisipasi aktif di dalam kehidupan menggereja. Semua ini kami serahkan padamu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman, kita langsung saja ya. Kita akan bahas tentang 5 perintah gereja. Ya, sebelumnya pasti teman-teman sudah mendapat pembelajaran dari Bu Nuri tentang 10 perintah Allah. Kan? Selain 10 perintah Allah, ada aturan hidup lain yang disebut dengan 5 perintah gereja. Kita akan memahami nih 5 perintah gereja ini secara sederhana berdasarkan rumusan yang tertulis di dalam puji syukur nomor 7. Yuk, kita langsung saja yuk. Ya, untuk pertama, Kak Agil mau mengutip dari Yesaya bab 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hei, kita semua loh ditebus oleh Tuhan Yesus. Yuk, kita jadi anggota gereja yang aktif, yang mampu memberikan yang terbaik, dan mampu mewartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Oke? Ya, yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Selanjutnya, perintah kedua adalah ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Teman-teman, di sini ada 2 rumusan perintah. Yang pertama tadi perintah pertama dan perintah yang kedua yang dapat dijadikan satu uraian. Nah, karena maksudnya hampir sama, 2 perintah ini berbicara mengenai usaha kita nih. Dua perintah ini berbicara mengenai usaha kita untuk menyisihkan waktu khusus bagi Allah. Waktu khusus itu tidak lain adalah saat merayakan Ekaristi, baik yang dilaksanakan hari Minggu atau hari yang disamakan dengan hari Minggu maupun hari raya yang diwajibkan. Contohnya apa? Contohnya kita pernah merayakan peringatan wajib, ya kan? Santo ini, Santa ini, atau mungkin kita pernah merayakan peringatan di mana Maria diangkat ke surga. Itu contoh-contoh peringatan wajib yang sama seperti hari Minggu. Selanjutnya, kita sebagai anak beriman, Katolik, maka harus hadir nih dalam perayaan Ekaristi untuk merayakan ucapan syukur, mengalami kehadiran dan sapaan Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Langsung saja nih, berikutnya adalah perintah yang ketiga adalah berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Dalam gereja Katolik, kita ada puasa dan pantang loh. Ayo, masih ingat nggak? Saat apa? Ya, benar. Saat masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang telah mengajarkan kita, dia juga berpuasa loh 40 hari lamanya. Yuk, selama masa Prapaskah, kita diajak untuk menjalankan dan menghayati arti mati raga sebagai wujud pertobatan kita. Puasa dan pantang ini sangat sederhana dan mudah. Puasa dilaksanakan 2 kali. Dicatat ya, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Dengan cara makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Berikutnya adalah pantang, dilaksanakan selama 8 kali
yaitu pada hari Rabu, 6 kali hari Jumat selama masa Prapaskah, dan terakhir di Jumat Agung. Mudah kan puasa dan pantangnya? Boleh nggak kira-kira kalau seandainya saya harus puasa dan pantang selama 40 hari? Tidak ada masalah, ini tadi adalah anjuran dari gereja. Ya. Praktek berpantang ini meliputi apa saja ya? Contohnya tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak makan garam, tidak jajan, atau tidak merokok. Boleh ditambah nggak kira-kira Pak Agil? Kalau seandainya saya mau pantang untuk main game, main sosial media, boleh kok ya. Meskipun belum diwajibkan untuk berpantang, adik-adik, teman-teman semua ini harus wajib mencoba loh untuk melakukannya. Misalnya dari hal paling sederhana, tidak jajan, atau mungkin tidak main HP. Oke, siap mencoba ya untuk di masa Prapaskah mendatang. Selanjutnya adalah perintah gereja yang keempat. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Kita sebagai anggota gereja Katolik wajib untuk menerima sakramen tobat ini. Ya. Pertobatan kita sebagai anak beriman Katolik tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata saja, "Aku menyesal atas" atau bertobat, tetapi harus diwujudkan dengan menerima sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat. Dalam dan melalui sakramen ini, hubungan kita dengan Allah dan sesama kita yang putus dipulihkan kembali. Kita didamaikan lagi dengan Allah dan sesama kita. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak takut mengaku dosa karena kita boleh mengalami kebaikan dan kerahiman Allah. Oke teman-teman, yang terakhir nih, langsung saja ya. Perintah gereja yang kelima adalah sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Ketika kita dapat merayakan Ekaristi pada hari Minggu atau hari yang disamakan dengan hari Minggu atau hari raya yang diwajibkan, maka Gereja Katolik mengajak kita nih untuk merayakan Ekaristi setidak-tidaknya sekali setahun, yaitu pada hari raya Paskah. Paskah adalah saat kebangkitan Yesus. Dia bangkit agar kita mengalami sukacita karena ditebus dan diselamatkan. Dan pada kesempatan ini, kita menyambut tubuh Kristus sebagai wujud nyata kehadirannya yang menyelamatkan. Ya teman-teman, ini adalah 5 perintah gereja yang harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan sebagai anggota gereja Katolik. Oleh karena itu, karena sebentar lagi teman-teman akan menerima komuni pertama, tubuh dan darah Kristus, jadi teman-teman wajib nih, harus mulai dari sekarang untuk melaksanakan dan menjalankan 5 perintah gereja ini. Oke? Dan selanjutnya, silakan teman-teman bikin komitmen sendiri nih. Apa sih komitmen saya untuk kedepannya? Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami tentang 5 perintah gereja-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami selalu supaya kami menjadi anggota gereja Katolik yang benar-benar bisa melaksanakan 5 perintah gereja ini. Dan semua ini kami serahkan padamu ya Tuhan, karena kami adalah umat-Mu yang selalu memasrahkan diri untuk Engkau pimpin. Semua ini kami serahkan padamu karena Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya. Sampai jumpa di pembinaan selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.